dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang mengkasar akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Ialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepatnya Ia akan menudungi kau di bawah sayapnya, kau akan berlindung kesetiaannya. Ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kau langkai, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan dan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih. Shalom teman-teman. Masih. Yuk makin berdiri dan kita akan menyanyikan Jalan Serta Yesus yuk. Yesus
ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apa dari langit gereja kita? Restorasi Pondok Darul. Siapa kita? Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai daya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini.
Adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini Kak Penny akan membagikan cerita firman Tuhan yang tentang nubuatan Yehezkiel, yaitu generasi yang bernubuat. Setelah bertahun-tahun pemberontakan dan penyembahan berhala, Tuhan mengizinkan umatnya, orang Israel, ditawan oleh kerajaan Babilonia. Ini adalah waktu yang gelap dan mengecewakan bagi orang Israel. Kuil, tanah, dan bangsa mereka telah hilang. Pada waktu inilah Tuhan memberikan visi yang luar biasa dan harapan dan kehidupan baru kepada seorang nabi bernama Yehezkiel. Dalam penglihatan Yehezkiel, Roh Tuhan membawanya ke tengah lembah yang dipenuhi dengan tulang kering yang tersebar di mana-mana. Saat Roh Tuhan memimpin Yehezkiel melewati lembah tulang ini, Tuhan bertanya kepadanya, "Bisakah tulang-tulang ini hidup kembali?" Yehezkiel menjawab, "Ya Tuhan yang berdaulat, hanya Engkau yang tahu jawabannya." Kemudian Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk menyampaikan pesan nubuat kepada tulang-tulang kering yang mengelilinginya, mengatakan, "Tulang kering, dengarkan firman Tuhan. Aku akan menghembuskan nafas kepadamu dan membuatmu hidup kembali. Aku akan memakaikan daging dan kulit padamu, dan kamu akan hidup kembali saat aku menghembuskan hidup baru ke dalam dirimu. Maka kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan." Jadi Yehezkiel berbicara seperti yang Tuhan perintahkan, dan saat Yehezkiel mengucapkan kata-kata nubuatan Tuhan, suara gemerincing yang besar memenuhi lembah. Tulang setiap tubuh berkumpul dan menghubungkan diri mereka sendiri untuk membentuk kerangka lengkap. Saat Yehezkiel melihat otot dan daging terbentuk di atas tulang dan kemudian kulit terbentuk di atas tubuh, tetapi tidak ada nafas di dalamnya, tidak ada kehidupan di tubuh ini. Kemudian Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk menyampaikan nubuatan kepada angin dengan berkata, "Mari, hai nafas dari 4 penjuru, bernafaslah ke dalam mayat ini agar mereka hidup kembali." Saat Yehezkiel mengucapkan kata-kata ini, nafas masuk ke dalam tubuh mereka dan mereka semua menjadi hidup di sana di lembah ini. Pasukan besar yang hidup berdiri di depan Yehezkiel. Kemudian Tuhan menjelaskan kepada Yehezkiel bahwa tulang-tulang di lembah melambangkan orang Israel kering, putus harapan, dan mati. Kemudian Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat kepada Israel, "Hai umatku, aku akan membuatmu bangkit, aku akan membawamu keluar dari tawanan dan kembali ke tanah Israel." Tuhan memberi Yehezkiel pesan terakhir untuk bernubuat bagi umatnya, "Ketika kamu kembali, kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberitahu Yehezkiel untuk memberitahu orang-orang Israel bahwa ketika semua ini terjadi, mereka akan tahu bahwa Tuhanlah yang menyebabkan hal-hal ini terjadi dan bahwa Tuhan telah menggenapi firman-Nya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah dengar ya bagaimana cerita dan kisah daripada Yehezkiel yang bernubuat kepada tulang-tulang kering, bahwa melalui nubuatan daripada Yehezkiel, di mana Tuhan menyuruh kepada Yehezkiel untuk memperkatakan perkataan nubuatan kepada tulang-tulang kering untuk hidup kembali, ya, yaitu Israel yang waktu itu ada dalam pembuangan. Mereka akan dipulihkan Tuhan, mereka akan membangkitkan kembali Israel dan membawa mereka kembali ke tanah pusaka mereka, yaitu tanah Israel. Nah, mereka mengalami bagaimana mereka menjadi orang asing, ya. Nah, mereka merindukan daripada tanah leluhur mereka. Nah, adik-adik, kita juga akan belajar apa itu bernubuat dalam perjanjian baru. Kita buka di dalam 1 Korintus 14 ayat pertama. Sekali lagi tentang karunia roh. "Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat." Kita loncat ayat ketiga. "Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur." Lalu bagaimana, Kak? Apakah kita anak-anak sekolah minggu bisa mendapatkan karunia Roh Kudus ini? Oh, bisa. Seperti yang tertulis dalam kitab Yoel 2 ayat 28. Kemudian pada
kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Siapa? Anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Itu siapa, Kak? Kamu ya. Jadi kita anak-anak sekolah minggu, kita juga bisa dipakai Tuhan untuk bernubuat, asal apa? Mau dan minta sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Tuhan berikan aku karunia roh, yaitu bernubuat ya. Jadi bernubuat itu apa sih, Kak? Bernubuat itu memperkatakan hal yang ilahi, yang akan datang bisa, atau yang akan terjadi hari ini, atau apapun yang Tuhan mau untuk kita perkatakan, yaitu kembali lagi ya, yang Tuhan mau ya. Jadi seperti yang Tuhan taruh di dalam Yehezkiel, bagaimana dia bernubuat untuk apa? Seperti ayat 3 tadi di 1 Korintus dikatakan, 1 Korintus 14 ayat 3 dikatakan untuk apa? Membangun, menasihati dan menghibur. Jadi Tuhan menghiburkan orang Israel waktu itu yang tengah ada di dalam pembuangan Babel. Lalu, Kak, kalau untuk zaman sekarang seperti apa? Nah, seperti sekarang kita kan lagi ngalamin satu masa pandemi di mana kita nggak bisa ke sekolah, nggak bisa pergi kemana-mana dengan leluasa, kita nggak bisa kumpul-kumpul kan, karena dibatasi, nggak boleh kumpul-kumpul ya. Kita dihantui dengan yang namanya virus corona ya, makanya kita selalu memperkatakan Mazmur 91. Lalu di era corona ini kita bisa menubuatkan atas Indonesia. Tuhan, aku berdoa, berikan aku nubuatan atas Indonesia. Katakan Indonesia diberkati, Indonesia bebas corona, tidak ada lagi orang sakit corona, supaya kami Tuhan bisa ke sekolah lagi, kami bisa berkumpul dengan orang yang kami kasihi, kami boleh gereja lagi Tuhan. Nah, sekolah minggu lagi Tuhan secara offline. Nah, jadi kita perkatakan yang positif, kita perkatakan bahwa Tuhan memulihkan Indonesia dan dunia, virus corona hilang ya, amin. Lalu bagaimana caranya, Kak, bisa dapat nubuatan itu, bisa dapat karunia nubuat itu? Seperti kita klaim janji Tuhan, kita sudah masuk dalam nubuatan Yoel 2 ayat 28. Kita mau bilang, Tuhan, aku mau dapat karunia nubuatan. Minta sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, perbanyak saat teduhmu dengan Tuhan, belajar memiliki telinga yang peka akan suara Tuhan. Gimana, Kak, caranya? Salah satu contoh dengar suara Tuhan tuh begini. Oh ya, kamu lagi main game, kamu kalah, atau kamu kesel main sama temenmu, cewek-cewek, kesel juga, dibikin kesel sama temenmu. Tiba-tiba kau dikatain, kamu juga pengen balas dong, tapi dalam hatimu Tuhan tak, tiba-tiba ada suara begini, ayo, gak boleh loh balas kejahatan dengan kejahatan. Ayo, setiap perkataan kotor yang keluar dari mulut kita harus tanggung jawabkan di hadapan Tuhan loh, di hari penghakiman. Ayo stop, jangan balas. Adik-adik, tahu nggak suara siapa? Suara Roh Kudus, suara Tuhan Yesus. Kalau kamu taat, oh iya deh, aku nggak mau ngomong jorok, ya Tuhan, aku taat, nggak boleh. Nah, kamu sudah dengar suara Roh Kudus, suara Tuhan. Karena setiap nubuatan itu pasti ya berkorelasi dengan firman Tuhan. Nggak mungkin dia di luar dari setiap firman Tuhan, pasti berhubungan. Nah, oleh sebab itu adik-adik kita doa supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia nubuat, supaya kita dapat membangun, menasihati dan menghibur dengan kata-kata nubuat kita. Ya adik-adik, setiap orang dikuatkan. Yuk kita doa yuk. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu, setiap guru-guru sekolah minggu, setiap kami yang mendengarkan Tuhan boleh memiliki karunia Roh Kudus, yaitu bernubuat, supaya kami dapat membangun, menasihati dan menguatkan. Bahkan kami dapat pakai untuk memperkatakan hal-hal yang akan datang, sehingga Tuhan namamu dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati keluarga orang tua dan keluarga besar kami Tuhan yang sudah membimbing kami Tuhan dari kecil hingga sekarang Tuhan. Berkati juga keluarga besar kami yang sudah membimbing kami. Berkati juga guru sekolah minggu dan gembala pembina rayon kami Tuhan, gembala sidang kami Tuhan.
Berkati mereka Tuhan, dan berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, presiden, wakil presiden, dan jajarannya Tuhan. Berkati Indonesia juga Tuhan dalam pandemi virus corona ini Tuhan, pulih dari pandemi ini Tuhan, dan selamatkan Indonesia Tuhan. Berkati juga Tuhan orang-orang sakit di rumah sakit, orang yang terkena virus corona Tuhan, berkati mereka dan selamatkan mereka Tuhan. Berkati juga diri kami sendiri, semua anak-anak sekolah minggu GBI dan Residen Tuhan. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam mana yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang sedang tiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Semua bertepuk